Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wandira, NIM 4202022036, Prodi D4 Manajemen Perkebunan dari kelas 1B. Dan di samping saya, Nama saya Ayu Wandira, NIM 4202022062, Prodi Manajemen Perkebunan, jurusan Teknologi Pertanian. baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, dan status lainnya. Hak asasi manusia mencangkup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Hak asasi manusia memiliki beberapa karakteristik khusus. Hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang. Hak asasi manusia bersifat universal, atau hak itu selalu sama untuk semua orang di seluruh dunia. Makna hak asasi manusia. Dua nilai kunci menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah martabat manusia, dan yang kedua adalah persamaan. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi atau percobaan dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Pengendalian HAM. Pengendalian HAM adalah pengendalian khusus pelanggar dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnik, atau kelompok agama dengan cara: 1. Kesejahteraan setiap perbuatan yang dilakukan. Yang pertama, membunuh anggota kelompok. Yang kedua, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Yang ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik. Yang keempat, ada memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. 2. Kesejahteraan terhadap kemanusiaan. Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil. Yang pertama, pembunuhan. Yang kedua, pembudakan. Yang ketiga, pemusnahan. Yang keempat, penyiksaan. Yang kelima, ada pengusikan atau pemindahan penduduk secara paksa. HAM di Indonesia. Pengakuan bangsa Indonesia akan HAM. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang ketiga, ada batang tubuh Undang-Undang 1945. Rumus HAM tersebar dari pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, ada keterampilan MPR. Langkah-langkah penegakan HAM di Indonesia ada dua macam. Yang pertama, langkah secara politis. Yang kedua, secara yuridis. Contoh kasus pelanggaran HAM yang sudah diajukan ke sidang pengadilan. Yang pertama, ada peristiwa Tanjung Priuk. Pelanggaran terjadi pada tahun 1984 dan menekankan korban 74 orang. Yang kedua, penculikan aktivis 1998. 23 korban terjadi penghilangan secara paksa oleh militer terhadap para aktivis pro-demokrasi. Yang ketiga, ada kasus 23 Juli 1996, penyerbuan kantor PDI.